Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Dias Agustian, FM 10100111841 dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan artikel spesies saya yang berjudul Hubungan Usia, Jenis Kelamin, dan Tingkat Pendidikan dengan Kejadian TB Paru di Wilayah Kerja Puskesmas Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Nah, untuk pendahuluannya, di mana tuberkulosis ini adalah 10 penyakit menular penyebab kematian tertinggi di dunia. Tuberkulosis disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis yang menyebar melalui udara ketika penderita TB batuk, bersin, ataupun meludah. Penyakit ini biasanya menyerang paru-paru, tetapi juga dapat menyerang organ lain. Untuk faktor risiko terjadinya tuberkulosis ini bisa dari usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pemukiman padat penduduk, sosioekonomi yang rendah, merokok, konsumsi alkohol, dan juga penyakit yang menyebabkan imunitas turun. Penduduk yang berusia lebih dari 15 tahun, angka kejadiannya akan semakin meningkat. Kejadian TB paru ini lebih tinggi pada laki-laki dibandingkan perempuan, di mana semakin tinggi tingkat pendidikannya, maka akan semakin berkurang dari angka kesakitannya. Nah, untuk prevalensinya sendiri ini, pada tahun 2019, WHO menyebutkan sekitar 5,9 juta orang menderita TB paru. Di Indonesia sendiri, pada tahun tersebut terjadi 562.049 kasus. Lalu di Jawa Barat sendiri terjadi 246 per 100.000 penduduk pada tahun tersebut. Di mana di Kabupaten Sukabumi sendiri masih terdapat peningkatan dari kasus TB ini dari 3.283 menjadi 4.613 dari tahun 2016 sampai ke tahun 2018. Nah, pada Puskesmas Cibadak sendiri ini masih terjadi peningkatan pada tahun tersebut, ini dari 46 menjadi 70. Di mana untuk tujuan penelitiannya ini untuk menganalisis hubungan usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan dengan kejadian TB paru di wilayah kerja Puskesmas Cibadak Kabupaten Sukabumi. Untuk metode penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan rencana prosesional untuk melihat hubungan usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan dengan kejadian TB paru. Untuk variabel bebas pada penelitian ini adalah usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan. Variabel terikat pada penelitian ini adalah kejadian TB paru. Sampel penelitiannya itu, di mana teknik pemilihan sampel itu, pengambilan sampel menggunakan data sekunder, yaitu rekomendasi penelitian TB paru di bagian TB Puskesmas Cibadak Kabupaten Sukabumi periode 2018-2020 dengan teknik total sampling, mengikuti kriteria inklusi dan eksklusi. Di mana kriteria inklusinya sendiri ini pasien dengan rekam medis tercatat diagnosis klinis TB paru, pasien dengan data rekam medis lengkap mencakup usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan. Lalu kriteria eksklusinya itu mempunyai riwayat penyakit kronis lainnya seperti DM, gagal ginjal, dan hipertensi. Untuk analisis data itu menggunakan univariat dan bivariat, di mana univariat melihat distribusi usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan. Bivariatnya itu untuk menggunakan uji chi-square pada tingkat kemanaan 95%, p-value 0,05, untuk melihat hubungan dari variabel terikat dan juga variabel bebasnya. Di mana untuk pengolahan data itu menggunakan Statistical Product and Service Solution atau SPSS. Nah, untuk hasil penelitian dari analisis univariat, di mana distribusi usia itu lebih banyak pada usia produktif sekitar 90,8%. Lalu jenis kelamin lebih banyak pada laki-laki 52,4%. Untuk pendidikan itu lebih banyak pada pendidikan rendah 68,4%. Lalu untuk analisis bivariatnya ini, di mana yang pertama hubungan usia dengan kejadian TB paru. Dari hasilnya, bivariatnya itu melihat dari 0,240 menggunakan metode Fisher-Exact test, di mana ini mengartikan ini tidak adanya hubungan antara usia dengan kejadian TB paru, di mana ini sejalan dengan penelitian ELISA, di mana usia bukan merupakan risiko utama terhadap penularan penyakit, karena masih banyak berbagai faktor risiko lainnya. Lalu bertentangan dengan Dr. DKK adanya hubungan usia dengan jenis kelamin dengan kejadian TB paru. Ini berkaitan dengan mobilitas atau pergerakan yang banyak pada usia produktif. Lalu yang kedua adalah hubungan jenis kelamin dengan kejadian TB paru. Ini p-value-nya melihatkan 0,483 menggunakan metode continuous correction. Ini artinya tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan kejadian TB paru, sejalan dengan penelitian dilakukan per TV dan kawan-kawan, di mana hal ini bisa terjadi karena proporsi penderita TB laki-laki dan perempuan itu hampir sama. Ini berkaitan dengan mungkin persebaran antara
paparan ataupun mobilitas antara laki-laki dan perempuan itu hampir sama. Lalu ini bertentangan dengan kawan-kawan, terdapat hubungan antar jenis kelamin dengan kejadian TB paru. Ini mengarah ke perilaku laki-laki yang lebih sering merokok dan juga minum alkohol. Lalu antara hubungan tingkat pendidikan dengan kejadian TB paru ini prevalensinya itu 0,025 dengan metode continuous prediction, di mana ini sejalan dengan penelitian Runoto dan Nurjama, di mana terdapat hubungan antar tingkat pendidikan dengan kejadian TB paru, di mana ketika seorang memiliki pendidikan rendah, maka orang tersebut akan sangat berisiko terkena dari TB paru. Sedangkan orang yang memiliki tingkat pendidikan tinggi, maka akan berisiko rendah terkena TB paru. Untuk kesimpulannya itu, yang pertama, distribusi penderita TB paru pada penelitian ini didominasi oleh usia produktif, berjenis kelamin laki-laki, dan memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Yang kedua, tidak ada hubungan usia dengan jenis kelamin dengan kejadian TB paru, yang tentunya terdapat hubungan tingkat pendidikan dengan kejadian TB paru. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.